Legends. Kalian boleh perhatikan, ini semuanya tipis-tipis. Betul. Sekarang tipis-tipis sekali ram. Bisa hilang separuh HP. Hati-hati dengan Legion Potion yang dikeluarkan oleh Roger nanti tentunya. Nyambet. Dan inilah 5 hero dari masing-masing tim sudah di-pick. Are you ready for the lower bracket final? I'm ready. Omawa ready? Let's go. Yang di rumah pasti udah ready banget. Kita udah sangat-sangat bersiap untuk melihat sejarah pada hari ini. Dan yang akan menentukan siapa yang akan menangani Bigetron Alpha di partai puncak. Let's go! Go to Mobile Legends Land of Dawn. Antara EVOS Legends dan juga Genflix Aerowolf, Battle of the Beast. Yes, ini dia Versik dan juga RKT Luminaire langsung berada di garis depan untuk langsung head to head ke arah seorang Clay Muscle. Sementara kalau kita lihat Rek-nya masih berada di paling depan dan Battle masih di mid-nya. Kalau untuk dari jungle sendiri belum pada ada yang ngambil nih. Ya benar banget sih, masih mencoba untuk melakukan farming terlebih dahulu di arah mid ya. Tapi kali ini dari Battle dan juga Clay sepertinya lebih mengamankan ke arah Little Wanderer-nya. Cuma kalau kita lihat Rex sekali Lycan Pulse itu udah perih banget di tangan Battle. Cuma kalau kita lihat sekarang sudah diambil sama Little Wanderer-nya dari Battle ya. Dan kalau kita Rex-nya harus ada first blood di tangan seorang Battle. Iya, ini adalah first blood yang sangat mahal sekali untuk Genflix Aerowolf didapatkan untuk seorang REKT. Ini seperti dijawab karena kemarin kita juga melihat dari RKT yang mendapatkan first blood dari BTR. Tapi kali ini Clay-nya harus waspada juga Fredo Kitty kan udah Scarlet Maut. Apa yang dilakukan Antimate sangat baik sekali. Waduh, Versik juga harus agak-agak hati-hati ya karena darahnya juga low sekarang. Mungkin bisa recall, mungkin enggak. Cuma kalau pindah ke top lane sekarang anti-match melawan Rinasmi yang tadi anti-match kalau kita lihat darahnya mulai terkikis sedikit demi sedikit yang ada di arah mid lane. Ya, ini di sini mereka masih main safe aja, nggak mau terlalu gegabah lagi karena di saat tadi tempat first blood terlalu cepat membuat EVOS Legends harus berhati-hati. Dan kayak ini Luminaire udah mulai digigit-gigit aja sama Clay, tapi memang belum ada damage yang begitu besar dari tim Genflix Aerowolf. Masih mencari setup bagi kedua belah tim dan dari Fredo Kitty juga masih setup trap yang ada agar bisa membuka vision lebih besar lagi dan seenggaknya ngasih sedikit efek immobilize kepada tim EVOS Legends. Dari masalah Fredo Kitty ya, dia udah memberikan open map, tapi memang ini bagus sekali untuk melihat pergerakan-pergerakan dari EVOS Legends sendiri. Dan kalau bisa kita bilang sekarang ya, dari gameplay mereka lagi pegang kendali untuk di early game. Mereka dapetin semua jungle mereka tanpa ada hambatan sama sekali. Mereka juga masih bebas untuk bergerak roaming dan bahkan untuk turtle-nya juga sudah disenggol. Iya, daripada Luminaire kali ini harus sekarat full maut di belakang sana, tapi dari Battle dia mencoba untuk mengejar. Luminaire masih bisa selamat di situ. Final Blow dikeluarkan oleh Antimate, mencoba menghilangkan seorang Fredo Kitty. Bahkan Fredo Kitty harus tumbang. Petro Shower dikeluarkan oleh seorang Clover, mencoba membunuh seorang Clay, dan Clay-nya juga harus tumbang di tangan seorang Rafael RKT. Dan kalau kita lihat dari turtle-nya bisa diamankan oleh EVOS Legends. Modal yang baik untuk EVOS Legends di early-nya karena kalau kita lihat dari 2 kill yang didapatkan sama EVOS Legends itu sudah menambahkan pundi-pundi uangnya dan berbeda sebanyak 900 dari Genflix Aerowolf untuk network-nya ya. Balik lagi nih yang kita bahas juga untuk di early game yang dimana Bane masih belum bisa aktif karena dia belum mendapatkan item yang diinginkan. Gue rasa kalau Genflix Aerowolf mereka mau coba untuk menangkan team fight, at least item dari Bane sudah ada minim 2. Minim 2 apa aja itu? Block of Destiny like nih. Oke, itu udah combo, pokoknya pasangan lah ya. Sepasang. Udah couple. Di Battleman kali ini di Clover dengan Meteor Shower-nya mencoba untuk mengusir terlebih dahulu seorang Awat Supriyadinya. Ya benar banget sih kata Om Awa kalau tadi kita lihat juga ya. Dengan adanya COD seenggaknya Clock of Destiny ini membantu seorang Awat bisa sustain sampai arah ke late game nanti. Iya, cuma kalau kita lihat langsung digigit aja dari seorang Lumina dan harus tumbang. Dan kalau kita lihat ditambah lagi dari RKT jatuh di tangan seorang Watt. Lagi dan lagi RKT harus tumbang. Final Blow dikeluarkan oleh Antimate untuk kabur ke belakang, tapi Rinasminya sangat bernafsu untuk mengejar seorang Antimate sudah Scarlet Maut, bahkan masih bisa recall. Tapi di mid lane-nya diam-diam 4 orang dari Genflix Aerowolf langsung objektif, bahkan sedikit lagi menghancurkan mid turret-nya. Masih tipis-tipis tapi sayang sekali tidak ada minion yang masuk lagi, jadi harus mundur dulu. Dan ini masih di bawah 5 menit yang berarti gold shield dari Tarat juga masih ada. Iya, dan versi K kali ini sudah berada di garis tengah sana, mencoba untuk membantu rekan-rekan Luminaire dan juga RKT. Di sisi lain, gold shieldnya dari mid lane sudah mulai dipungkas-pungkas oleh seorang Versik, tapi masih ada pergerakan dilakukan oleh Genflix Aerowolf. Iya, dan kalau kita lihat Rinasmi tadi ada sedikit heavy life punch tapi tidak terkena siapa-siapa. Sementara Versiknya mulai mengarah ke arah seorang Watt. Di sini sakit banget yang dikeluarin dari damage seorang Versik. Harus mundur dari Watt tapi tidak bisa karena 4 lawan 1. Rhapsody yang benar-benar on point sekali dari seorang Versik kali ini menumbangkan Awat Supriyadi, tapi
yang harus luar biasa sekali permainan dari tim EVOS Legends ini. Clay-nya udah sekarang tumbang, masih bisa mundur bahkan flickernya. Masih bisa flicker, tapi sayang sekali sepertinya akan dihimpit oleh 2 orang dari EVOS Legends. Apakah dia akan selamat? Dan masih ada hilang masuk. Masih bisa mundur. Nggak mau maju jauh-jauh karena harus pulang dulu. Darah tinggal sedikit. Darah tinggal sedikit, benar-benar tinggal sedikit. Harus coba untuk Jeko kembali di Clover yang mencoba untuk Meteor Shower memundurkan seorang Fredo Kitty yang kali ini berada di garis depan untuk melakukan defense ke arah bottom lane-nya. Iya, dan kalau balik lagi dari seorang versinya ya, jungle lagi dicoba untuk diambil lagi karena tadi jungle sudah habis. Tapi kalau kita lihat di top lane-nya dari seorang Dinasmi lagi mencoba sedikit demi sedikit untuk nge-push karena mengingat sekarang sudah tidak ada gold seed lagi, berarti hanya ada 1 darah dari seorang Taras. Ya, dan juga brute force yang sudah jadi oleh Varsis ini akan membuat dia jauh lebih cepat lagi dan jauh lebih sustain untuk area dari team fight-nya. Dan Watt yang masih diganggu untuk pergerakannya, gak ingin diberikan gold lebih biar bisa cepat jadi juga untuk bisa memberikan counter punch ke arah dari EVOS Legends. Dan EVOS mereka bagus banget sih, eksekusi tadi, pemilihan dan juga timing yang tepat dengan memilih ke arah Watt. Aku setuju banget sih. Emang Watt ini emang mesti diwaspadai banget karena kalau misalnya dia tajir di arah bottom lane-nya, ini tentunya akan membuat kerugian besar bagi EVOS Legend. Dan kalau kita lihat juga di arah mid lane-nya, Anti-Mage sudah melakukan clearing minion saja, belum mau terlalu overcommit. Tapi trade. Apa? Di trade. Iya, di trade. Diambil, top juga diambil sama EVOS Legends. Iya, ini pertukaran cukup fair, tapi nggak fair untuk Genflix karena top lane-nya udah 2 yang runtuh, bahkan Clover yang langsung aja defense ke arah bottom-nya, ke arah mid-nya di sana untuk sebuah Meteor Shower. Iya, Meteor Shower di pop up tadi untuk menghindari dari seorang Lunox Clay. Harus mundur dulu battle-nya. Belum inisiasi terlalu besar karena mengingat dari kedua belah tim juga masih sengit banget dari tadi tim fight-nya. Tapi dari Fredo Kitty tetap aja masih pop up trap yang ada untuk memberikan sedikit keunggulan lebih banyak kepada Genflix Aerowolf. Setidaknya Visionary keluar, Luminaire menginjakan sebuah trap di sana dan kali ini mencoba untuk ditumbangkan. Dan Lunox dari seorang Clay bisa menghancurkan badan, meremukkan tulang-tulang dari Luminaire. Sementara kalau kita lihat dari Rinasmi dan juga Fredo Kitty masih berada di front line. Kalau kita lihat dari battle-nya, ini udah free banget untuk Turtle dan akhirnya sepertinya untuk Turtle kedua diambil sama Genflix Aerowolf. Iya. Untuk Genflix sendiri, strategi mereka adalah 4 dan juga 1 biasanya ya. Mengingat kalau mereka punya Bane, mereka akan join untuk team fight, bakal coba untuk ngajak duel. Karena mereka yakin banget, mereka punya sisi yang cukup besar. Mereka punya Deadly Shock, mereka juga masih punya Lunox, dan juga mereka punya single stun sisi dari Popol Vupa. Iya, ngelihat dari line up Genflix emang agak cukup komplit ya. Damage udah dari Lunox, itu CC udah ada dari Watt dan juga Rinasmi. Ini udah enak banget untuk tim fight-nya. Mungkin lebih berhati-hati, lebih untung di Genflix sih Om kalau menurut Om. Lebih ke arah Genflix memang kalau untuk tim fight ya. Iya. Tapi itu bakal mengandalkan Watt banget. Bagaimana presisi dia untuk menyimpan ultimate-nya. Tapi high ground-nya sangat kuat kalau misalnya Clover diberikan item-item yang seperti ini. Ya, dan juga ini seperti yang sudah kita bahas tadi. Begitu ada Clock of Destiny, begitu ada Lightning Transcend, udah mulai keliling. Iya. Mulutnya sih udah mulai ini ya, pedes ya. Harta data dan sonata dikeluarkan oleh seorang versi kali ini, coba menumbangkan seorang Clay yang berada di garis belakang. Belum mau terlalu committed karena di depan sana ada Watt, Fredo Kitty, bahkan dari Rinasmi yang dari sisi samping masuk ke arah sana untuk melakukan flicker ke belakang, tapi Luminaire yang berada di garis depan. Betul belum mau terlalu nafsu di sana, tapi Luminaire yang udah terstun di situ, masih bisa mundur, bahkan awas tapi dia ya sepertinya akan segera menumbangkan ada final blow dikeluarkan Anti-Mage, tapi Wattnya masih bisa sustain, tidak bisa bertahan lebih lama. Anti-Mage menjadi bulan-bulanan kali ini karena terlalu offside pergerakan untuk menumbangkan seorang Awan Supriyadi. Jauh banget ke depan dari seorang Anti-Mage dan harus tumbang 1 dari kedua belah tim. Cuma seenggaknya dari EVOS Legends sudah mendapatkan 1 turret yang ada di mid. Sementara kalau Clovernya, kalau kita lihat sekarang Meteor Shower di pop up, seenggaknya untuk ngecicil sedikit demi sedikit HP yang dimiliki oleh tim Genflix Aerowolf. Gila ini sih, pertandingan ini bener-bener luar biasa banget hype-nya. Bahkan gua sampai tremor saya melihat hal seperti ini luar biasa sekali. Ini apalagi dari EVOS Legends juga Genflix sama-sama saling beli jual beli serangan, baku hantam lah, benar-benar 1 tonjok 2 tonjok. Iya. Tapi kok bisa bilang si Genflix Aerowolf ya, semakin late game seharusnya mereka akan jauh lebih nyaman untuk sementara waktu. Iya, udah ada Clover yang mencoba untuk dikejar sana, flicker dibalas dengan flicker, tapi memang belum bisa menumbangkan siapa-siapa. Dan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Down. Good morning sunshine for Lord. Good morning. Cuman kalau kita lihat dari Lordnya emang belum hand cuma tidak apa-apa. Kalau kita lihat lagi ke bottom lane ya, sekarang seorang versi sendirian di belakang, cuman Fredo Kitty langsung ada kekuatan
Alexa Vanelbock terkena Meteor stun. shower dari Dua Lumiere. orang langsung ada meteor shower dan menumbangkan seorang Watt. Iya, itu luar biasa banget. Clover dengan meteor shower-nya bisa menumbangkan 2 orang dari Gameflix Aerowolf. Ini membuat tim Gameflix harus berhati-hati, tapi EVOS Legend luar biasa. This is it. Ini adalah momentum yang baik sekali untuk melakukan poke ke arah Lord. Dan Lord yang pertama bisa diamankan oleh EVOS Legend. Walaupun belum main hand, sudah pastinya ada keunggulan untuk EVOS Legends sekarang dengan adanya Lord. Berarti mereka punya player ke-6. Sementara kalau kita Clovernya benar-benar nge-spam dari meteor shower terus. Seenggaknya untuk memberikan tekanan mental ataupun sedikit damage yang keluar, seenggaknya nanti untuk war masih bisa lebih unggul untuk EVOS Legends-nya. Yes, dan aku masih tetap memperhatikan Bane dari Watt di sini, di mana itemnya masih dengan Clock of Destiny dan juga Lightning Dungeon. Dan bisa jadi ini akan menjadi item changer adalah Holy Crystal untuk yang berikutnya. Karena untuk Bane sendiri dia tuh sangat bertahap. Masuk ke menit 10, 15 dan juga 20, semakin lama pastinya semakin sakit ketika sudah ada Holy Crystal, sudah ada Divine Glyph. Itu baru dia akan bisa memberikan one hit shot ke arah dari tipikal hero-hero mage ataupun hero-hero assassin. Tapi kalau aku lihat dari Chang'e-nya, dia sendiri belum bikin Betul. fighting time sih, Om. Balik Bahkan- lagi untuk EVOS Legends, mereka akan bermain dengan jarak. Ya. Mereka punya meteor shower, ngapain mereka harus deket-deket? Nah, tapi kita lihat dari versi kode ada sebuah harta tata dia Sonata ke arah seorang Awan Supriya di sana masih bisa mundur ke belakang karena Lorde sudah mulai masuk di arah top lane kali ini. Apakah dari Gameflix Aerowolf bisa melakukan defense dengan baik karena ada meteor shower di keluarga soal Clover masih belum bisa menumbangkan siapa-siapa, tapi Dynasty dengan depan mencoba untuk ditumbangkan dan Fredo Kitty masih bisa mundur. Malahan seorang teammates terlalu komit bahkan seharus tumbang menunggu sampai 30 detik ke depan, tapi satu tower di atas dan juga di mid lane kali sudah bisa dirontokkan. Rontok semua dari Gameflix Aerowolf dari tarafnya ya. Tinggal hanya tersisa bottom lane saja yang tersisa. Kalau kita lihat dari EVOS Legends harus mundur dulu karena dari anti-mage juga tadi terlalu dalam dan terkena damage dari Tarat yang sakit banget. Tadi sih soalnya kalau misalnya dilihat ya, Iya. seorang Fredo Kitty-nya udah sekarat, Trinasmi-nya sekarat, Gay-nya sekarat. Di situ mungkin dari seorang anti-mage untuk komit maju ke depan. Gue bisa nih dapat, tapi ternyata itu menjadi suatu Iya, hal yang sebentar sulit. dulu Bang Gia, kalau kita lihat Trinasmi harus tumbang di tangan Versik dan juga sepertinya akan disusul sama Clay. Oh. Wow, satu hit yang perih banget dari seorang Versik tadi. Kalau kita lihat Watt-nya juga dicicil pelan-pelan sama meteor Watt-nya. shower. Apakah tumbang? Masih bisa hidup, Watt. masih punya minuman untuk menyelamatkan dirinya. What a play banget dari Awan Supriyadi dan Final Blow dikeluarkan oleh anti-mage mengejar seorang Awat benar-benar komit dan akhirnya sama Supriyadi harus bisa tumbang dari anti-mage. Waduh, ini ada 3 hero yang tumbang dari Gameflix Aerowolf. Apakah akan bisa sekali dipush sama EVOS Legends? Baru masuk menit 12 dan kali ini semuanya sudah mulai berkumpul di tengah-tengah sini untuk menghancurkan base terakhir dari Gameflix Aerowolf. Tapi Gameflix nggak mau berdiam begitu saja. Ada Rinas di sana dan di bawah juga seorang Versiknya ke arah seorang Clay, tapi Clay Clay. masih bisa bertahan hidup. Masih bisa bertahan hidup dan kalau kita lihat minion belum ada yang masuk jadi nggak bisa Clay nge-push. harus Tapi tumbang. masih tumbang di tangan Versik. Masuk minion, apakah bisa ditahan dengan